Konon, permen Davos merupakan permen mint pertama di Indonesia. Davos pertama kali dibuat pada tahun 1931. Sejarah panjang ikut menyertai pasang surut permen ini. Pendiri PT Slamet Langgeng adalah Siem Kie Jian. Pabrik permen sejak didirikan tanggal 28 Desember 1931 hingga sekarang masih di tempat yang sama, yakni di Jalan Ahmad Yani 67, Kelurahan Kandang Gampang, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Belum melanjutkan menonton video ini, bantu channel ini supaya berkembang dengan cara subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Juga share sebanyak-banyaknya ke seluruh sosial media teman-teman semuanya. Tekan tombol subscribe di bawah ya. Matur nuwun. Permen Davos merupakan produk pertama dan utama PT Slamet Langgeng. Awalnya selain Davos, Siem Kie Jian juga membuat permen mint dengan merek Kresna. Saat itu perusahaan tersebut masih cukup kecil, produksinya pun belum banyak seperti sekarang ini. Sukses membuat permen, dulu namanya Kembang Gula Davos. Siem mencoba membuat produk lain. Waktu itu ia membuat minuman limun. Limun milik Siem juga banyak dimintai masyarakat Purbalingga dan sekitarnya. Sepeninggal Siem tahun 1961, perusahaan dipegang oleh Siem Chong-an, anak dari Siem Kie Jian. 6 tahun berikutnya, yakni tahun 1967, perusahaan beralih pimpinan lagi ke Tony Siswanto Hardi dan Kori Simadibrata, masing-masing menantu dan anak Siem Kie Jian. Dan kini, sejak tahun 1985, PT Slamet Langgeng dipimpin oleh Budi Handoyo Hardi atau generasi ketiga dari pendiri PT Slamet Langgeng. Tak hanya pimpinan, sebagian besar karyawan yang bekerja juga merupakan keturunan karyawan PT Slamet Langgeng sejak pertama berdiri. Davos masa lalu pernah berjaya pada tahun 1933 sampai 1937. Saat ini penjualan permen ini hingga mencapai seluruh Jawa Tengah dan Yogyakarta. Impor ada, tapi perorangan yang melakukannya. Pada awal pemasaran, Davos bahkan hanya mengandalkan gerobak sapi. Berbeda dengan sekarang yang menggunakan mobil box. Kinerja perusahaannya mulai turun drastis sejak kedatangan imperialis Jepang tahun 1942. Penjualannya terjun bebas. Davos bangkit lagi tahun 1945 setelah Indonesia merdeka. Tahun 1959, perusahaan perorangan ini berubah menjadi Persekutuan Komanditer atau CV, dan 2 tahun berikutnya berubah lagi menjadi PT Purbasari NCO. Pada tahun 1961, perusahaan berganti nama menjadi PT Slamet Langgeng NCO yang memproduksi permen mint merek Davos, Kresna, Alpina, dan Davos Lux. Selain itu juga membuat limun bermerek Slamet dan biskuit bermerek Slamet. Produk biskuit dihentikan tahun 1973 karena kesulitan bahan baku. Hingga tahun 2005, PT Slamet Langgeng memproduksi Davos Roll dengan bungkus biru dan Davos Lux dengan bungkus kotak warna hijau. Davos biru lebih pedas dan semriwing sehingga cocok untuk orang dewasa, sedangkan Davos Lux yang tidak terlalu pedas lebih disukai oleh remaja dan anak-anak. PT Slamet Langgeng mempunyai makna tersendiri. Slamet diambilkan dari nama gunung terbesar di Jawa, yang juga terletak di Purbalingga, yakni Gunung Slamet. Sedangkan Langgeng adalah harapan agar perusahaan itu tetap abadi. Sedangkan Davos diambil dari nama sebuah kota di Swiss yang berhawa sejuk, sehingga dipilih sebagai nama permen rasa dingin. Sejak dibuat, Davos belum pernah mengalami perubahan bentuk maupun kemasan. Satu roll Davos berisi 10 butir, satu butirnya berdiameter 22 mm. Adiknya Davos, Davos Lux, dikemas sedikit berbeda.
Dibuat pertama kali pada tahun 1981, Davos Lux berdiameter 10 mm, dikemas dalam kotak warna hijau, isi 10 butir. Davos Lux lebih cocok untuk kalangan muda karena pedasnya sedang. Sebagai pemain lama, pabrik Davos sebenarnya mempunyai mesin pencetak modern. Mulai dari mencetak permen hingga pengemasan, mesinnya ada semua. Namun sampai saat ini memilih menggunakan mesin lama yang padat karya. Saat ini, PT Slamet Langgeng mempunyai 200 karyawan termasuk tim pemasaran. Pada awal tahun 1980-an, karyawannya bahkan mencapai 400 hingga 500 orang. Waktu itu memang belum banyak kompetitor produk ini. Saat ini ada 20 mesin pencetak permen yang dimiliki, seharinya kapasitas produksi mencapai 5 ton. Bahan yang digunakan 98% gula dan sisanya mentol, dan zat pengikat. Racikan permennya adalah rahasia keluarga turun-temurun yang hanya diketahui oleh keluarga. Untuk menyiasati pasar yang terus berkembang, mereka juga membuat permen mint dengan kemasan saset. Satu saset berisi 1 butir. Perusahaan sejak awal berkomitmen untuk menampung masyarakat agar mendapat pekerjaan, sehingga memperjuangkan nasib karyawan yang sudah turun-temurun bekerja di tim produksi dengan tidak memakai mesin semuanya. Yang mungkin sebenarnya dengan menggunakan mesin modern, produksi bisa lebih efisien. Di ruang pabrik, karyawan juga nampak akrab. Pabrik dibagi menjadi beberapa ruang. Ruang pertama untuk meracik bumbu dan komposisi permen. Hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk ruangan ini. Ruang selanjutnya yakni pencetakan permen. Di ruangan ini bau mentol terasa sangat menyengat. Semua karyawannya bahkan harus menggunakan masker. Memang rasanya seperti di pegunungan Swiss. Dingin menusuk hidung. Di sebelah ruang percetakan ada ruang pengemasan. Di ruang ini puluhan orang duduk sambil memasukkan permen ke dalam wadahnya. Ruang tempat bekerja mengemas permen terasa segar, semerbak bau mint menyebar hingga sudut ruangan. Namun, di balik dinginnya ruangan ada sejumput kehangatan di antara ratusan karyawannya. Mereka bekerja seperti saudara sendiri. Hampir seluruh karyawan di perusahaan itu merupakan karyawan turun-temurun. Mungkin sikap kekeluargaan itulah yang membuat perusahaan itu bertahan hingga 80 tahun. Tidak menggunakan mesin modern memberikan berkah tersendiri sehingga perusahaan tetap bertahan hingga saat ini. Selain itu, perusahaan bisa bertahan lama juga karena jaringan distribusi yang sudah terbentuk sejak lama. Perusahaan juga menerapkan pelayanan kepada pelanggan dengan sepenuh hati. Terkadang, pelanggan yang barangnya rusak bisa diganti oleh perusahaannya meskipun itu bukan kesalahan perusahaan. Sebenarnya, perusahaan tersebut bisa saja mengurangi rasa mint dalam permen itu. Namun, mengurangi kualitas produk dinilai hanya akan mengurangi konsumen, sehingga perusahaan tetap mempertahankan rasa, bentuk, dan kualitas permen mulai saat pertama dibuat hingga saat ini. Meski tanpa pernah membuat iklan di berbagai media, kabarnya karena tipisnya keuntungan, namun perusahaan yakin bisa bertahan hingga ratusan tahun. Saat ini perusahaan sudah dipegang oleh generasi keempat. Perusahaannya akan terus hidup dengan prinsipnya, menjalankan perusahaan dengan prinsip kemanusiaan. Sukses selalu buat PT Slamet Langgeng NCO dengan produk permen Davosnya, karena aku salah satu penggemar permen Davos dari zaman anak-anak dulu. Terima kasih sudah menonton video ini. Bantu channel ini supaya berkembang dengan cara subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Juga berikan komentar sebagai bentuk support ke Jumanto Channel supaya dapat menghadirkan video yang lebih baik lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.